jumpa kawan-kawan semua. Aku bangga, aku bahagia, kita semua bersaudara. Afirmasi, repatriasi, Ibu Pertiwi memanggil. Afirmasi, repatriasi, anak negeri kembali. Ku ingin menjadi bintang, kecil sinarmu besar manfaatmu. Ku ingin menjadi matahari, selalu berguna bagi semua kehidupan. Bersama kita pasti bisa, bersatu kita pasti maju. Kami kembali untuk mengabdi, kami unggul, Indonesia ku maju. Indonesia milik kita, kita maju bersama. Indonesia milik kita, kita maju bersama. Indonesia, Indonesia, Indonesia milik kita, kita maju bersama. Ibu saya bilang, lari nak, selamatkan dirimu dulu sama adekmu. Nanti kalau mama ditangkap, kamu aja dulu sama bapakmu. Tapi saya tidak mau. Saya tunggu ibu saya. Saya tidak mau lari, saya angkat ibu saya. Sampai di hutan, ibu saya sempat terjatuh lagi. Saya tidak mau tinggal ibu saya. Mak, ayo berangkat, Mama jangan menangis. Mama doakan Ayu semoga jadi orang yang sukses ke depannya untuk Mama, untuk balas semua jasa-jasa Mama, perjuangan Mama yang pernah Mama buat sama Ayu. Usia saya salah satunya harus belajar lebih giat supaya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Saya tidak ingin seperti mereka kerja di negara orang lain. Malaysia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah TKI terbesar tentunya harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia, khususnya dalam masalah kesulitan akses pendidikan untuk anak-anak TKI. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut adalah dengan penyelenggaraan program afirmasi pendidikan menengah repatriasi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Program afirmasi repatriasi itu bagi kami macam titik terang awal kehidupan. Mengingat dari mulai kecil kami mengalami kegelapan. Untuk itu, afirmasi repatriasi ini adalah awal menuju kejayaan masa depan. Orang tua sudah lama merantau di Malaysia. Saya lahir dan besar di Malaysia. Kemudian saya bersekolah dari TK, SD, SMP di Malaysia. Oke, ketemu lagi sama saya Ezra Emmanuel Suwarno di pembelajaran sejarah Indonesia. Kami, anak-anak TKI, banyak mendapatkan kesulitan. Di Malaysia kami tak mempunyai dokumen, jadi mungkin bisa dicakap kami orang ilegal di Malaysia. Namun, mama bapak kami asli orang Indonesia. Hanya karena desakan ekonomi, mama bapak kami mengadu nasib dengan merantau ke tanah Malaysia. Di Malaysia itu awal orang tua saya sampai ke sana, ibu saya belum mempunyai dokumen apa-apapun. Jadi ibu saya sudah di sana sering kayak sembunyi ke dalam hutan gitu. Karena ada polisi yang masuk ke tempat pemukiman warga untuk menangkap orang yang tidak mempunyai dokumen resmi gitu. Bersyukur pada Tuhan ada program afirmasi repatriasi dari pemerintah Indonesia. Kami bisa dipanggil pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dengan berbagai proses yang kami lalui, namun
kami penuh semangat harus bisa mendapatkan afirmasi repatriasi ini karena kami ingin meningkatkan derajat kehidupan kami, orang tua kami, dan keluarga. Sebelum ujian akhir semester, saya ada dengar pengumuman dari guru-guru untuk beasiswa ke Indonesia. Pertama, orang tua saya melarang saya karena buat apa sekolah di sana sedangkan di si kakak boleh juga. Saya minta sama orang tua saya bilang saya mau mandiri, saya mau lebih mandiri di sini, lebih hebat untuk membanggakan orang tua saya. Jadi saya minta mereka dan ujung-ujungnya dibenarkan juga. Kadang-kadang kalau mengingat orang tua kami di sana, kami betul-betul tak tahan rasanya. Maka air mata menjadi kawan kami. Di sini pertama itu agak sedih lah, macam ya Allah jauh sama orang tua, macam pengen pulang gitu, ingin nangis. Di situ udahlah jalanin aja, jalanin ya udah mau hampir lulus juga. Kami di sini tidak ada siapa-siapa lagi, yang ada cuma kakak kelas, adik kelas. Walaupun tidak punya hubungan darah, namun kekeluargaan tetap bersatu. Saat revetting perlu diperhatikan seperti ngedrilling posisi 90 derajat. Namun demikian, kami masih di sini, harus berhasil. Jika kelak kami berhasil, bisa memulangkan orang tua kami dari Sabah, Malaysia. Karena orang tua kami di sana itu semakin lama semakin tua. Bahkan, kerap kali juga mendapatkan kesulitan di sana. Di sana hidupnya ya gitulah ya, kalau petani ada kalau ada, tapi kan kita merantau di negara orang gitu. Sampai ibu pikir gimana nih cara sekolahin anak-anaknya, tapi semenjak yang ada sekolah Kota Kinabalu itu kami di sekolahin di sana. Soalnya di sana kan ramai yang kayak saya juga di Malaysia yang nggak punya apa-apa, nggak punya dokumen, semuanya di sana gitu. Hadap, kiri, gerak. Kadang-kadang dokumen yang dimiliki orang tua kami tak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga kami sekuat kemampuan kami ingin berhasil, ingin lanjut ke university agar dapat membawa balik orang tua kami pulang ke Indonesia. Henti, gerak. Orang tua saya hanya sebagai perantau di sana dan tidak punya kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk bersekolah di Malaysia. Jadi seharusnya saya disekolahkan di Indonesia juga, karena supaya bisa pulangkan orang tua aja ke Indonesia nantinya. Di tahun 2045 nanti, Indonesia akan menjadi satu dari 5 negara terkuat di seluruh dunia. Untuk menuju ke sana, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Untuk itu, pemerintah sejak 7 tahun lalu telah mendorong usaha-usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia di provinsi terluar ini melalui satu program andalannya, yaitu afirmasi pendidikan menengah ADEM, Papua, dan Papua Barat, dan juga termasuk memberikan kesempatan kepada anak-anak buruh migran agar mereka pun memiliki kesempatan bersekolah, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah dan berkarya ikut membangun negeri ini. Mari kita terus mendukung program-program pemerintah menuju kepada penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas, terwujud dengan segera menuju kepada Indonesia maju. Pelaksanaan program ADEM Repatriasi dilakukan dengan memberikan akses pendidikan menengah siswa lulusan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu atau SIKK dan Community Learning Center atau CLC Sabah, Malaysia. Nah, selama ini pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan bagi mereka-mereka sudah sangat baik. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sudah melihat secara langsung bagaimana ketersediaan asrama mereka, bagaimana mereka bisa membaur, ya, diperlakukan sama, ya, karena mereka adalah anak Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan dan pencapaian kualitas pendidikan. Anak-anak mereka yang lahir dan tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit tempat orang tua mereka bekerja tanpa mempunyai dokumen resmi, tentunya menjadikan permasalahan serius terkait akses layanan pendidikan. Masalah urusan kependudukan memang terkendala di sana. Kita belum ada koordinasi yang betul-betul mumpuni, sehingga anak-anak kita saat ini banyak terkendala di kepengurusan
kewarganegaraan. Setelah mendapatkan program afirmasi repatriasi dan pulang ke Indonesia, kami ditempatkan di beberapa sekolah. Mula-mula memang perlu penyesuaian, terutama cara bercakap. Namun di sini kami betul-betul merasakan hal yang sangat luar biasa. Kalau untuk tempat tinggal semuanya oke. Dengan guru-gurunya juga di sini bagus semuanya. Kalau ada masalah kami cerita juga ke mereka. Kalau mereka tanya kami cerita. Ada kemerdekaan, ada kebebasan. Kami tidak takut berjumpa polis. Beda rasanya di sana. Kalau kami terserempak polis, kami langsung bertapuk pergi hutan. Aku di tanah air kita sendiri, bebas mau kemana-mana juga, tidak takut. Tidur malam juga nyenyak, tidak pikir akan datangnya polisi kejar kita. Kami di sini aman, Mak. Bersyukur kami di sini diterima dengan baik. Tak ada perbedaan sedikit pun perlakuan dari para pembimbing, guru, orang tua asuh di sekolah. Semua begitu baik. Kami di sini banyak belajar. Kalau di sana itu kami sekolahnya menumpang dari sekolah di Malaysia, menumpang jadi kami masuknya itu sore pergantian. Setelah anak dari Malaysia itu sekolah, mereka pulang, kami yang gantikan pinjam kelasnya untuk belajar. Di sekolah, kami betul-betul berupaya mandiri. Beberapa di antara kami ada yang masak sendiri untuk makan sehari-hari. Ada juga beberapa yang dimasakin. Namun sebagian dari kami sudah terbiasa juga untuk masak makanan sendiri. Ya senang lah, soalnya kan pas baru kesini kan nggak bisa masak tuh, belum bisa terlalu masak. Terus di sini bisa bikin kue, bisa masak ayam, bisa masak kambing, bisa lah semuanya. Jasa Dharma Pramuka. Jasa Dharma Pramuka. Begitu balik pergi Indonesia, banyak kebahagiaan lain. Kami bebas mengikuti ekstrakurikuler seperti pramuka, sehingga lebih mandiri, lebih percaya diri, kuat jasmani dan mental. Dan nasionalisme kami tumbuh tinggi. Api Unggun adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Kami juga banyak mengikuti Paskibra, sehingga jiwa disiplin juga terpatri. Kami bangga ikut kegiatan Paskibra. Dengan atribut-atribut kami tampak gagah. Dalam kegiatan Paskibra, kami dapat berorganisasi dan juga bekerja sama. Kami juga mengikuti kegiatan PMR dan banyak manfaat karena dapat pengetahuan bagaimana menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan. Ada suatu kebanggaan dengan bersekolah di Indonesia karena inilah negeri sendiri. Sangat bersyukur karena berkat usaha sendiri juga bisa berhasil dapat beasiswa untuk membahagiakan orang tua dan kembali ke Indonesia lagi, menjejakkan kaki di tanah orang tua dan mengenal teman-teman yang baru, suasana yang baru dan lebih mengenal Indonesia itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identitas kami jelas, kami dengan jelas diakui oleh pemerintah Indonesia, sehingga kami tidak akan menyia-nyiakan peluang yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi, kami sangat berterima kasih pada pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Ibu saya berjanji di sini, saya belajar lebih giat, tidak sia-siakan perjuangan ibu menyekolahkan saya. Di tahun 2045 nanti, Indonesia akan menjadi satu dari 5 negara terkuat di seluruh dunia. Untuk menuju ke sana, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Untuk itu, pemerintah sejak 7 tahun lalu telah mendorong usaha-usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia di provinsi terluar ini melalui satu program andalannya, yaitu afirmasi pendidikan menengah, ADEM, Papua, dan Papua Barat, dan juga termasuk memberikan kesempatan kepada anak-anak buruh migran agar mereka pun memiliki kesempatan bersekolah, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah dan berkarya ikut membangun negeri ini.
Mari kita terus mendukung program-program pemerintah menuju kepada penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas, terwujud dengan segera menuju kepada Indonesia maju. Dalam rangka percepatan pembangunan sumber daya manusia, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya melanjutkan program adem repatriasi bagi siswa-siswa lulusan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu atau SKKK dan Community Learning Center atau CLC Sabah Malaysia yang ditempatkan di beberapa provinsi di Indonesia. Kebahagiaan kami semakin membuncah, semangat kami semakin menyala. Kami diberi peluang yang sangat besar untuk belajar. Oke, Taufik, apa sih? Redox itu reduksi dan oksidasi. Oke, benar sekali. Kami juga belajar di ruangan yang keren, belajar di laboratorium multimedia, sains, belajar ketahanan pangan melalui pertanian dan perikanan. Untuk lebih mengenal lingkungan, kadang kami juga diajak jalan oleh guru kami yang sudah kami anggap sebagai orang tua. Wow, wah apa ini namanya, Nak? Sirsa. Seperti di Kalimantan Selatan, kami diajak ke pasar terapung. Ini pengalaman yang sangat seru, mengenal lebih dalam negeri sendiri yang sangat membanggakan. Sebenarnya anak-anak ini adalah anak-anak yang sudah terpilih, jadi saya yakin anak-anak ini punya karakter yang bagus gitu kan, tinggal kita poles aja karena mereka bagaimanapun juga di lingkungan baru. Awalnya mereka di negara orang, kemudian mereka adaptasi lagi, jadi strategi kami kalau kita seperti main layang-layang, tarik ulur. Jadi kadang kita ulur, kadang kita juga kita tarik. Kalau kita ulur terlalu banyak ya anak-anak akan keluar dari jalurnya. Intinya kita harus jujur, disiplin, itu yang utama saya bilang gitu. Karakter itu adalah utama dalam kita bertindak. Selamat datang di Malaysia. Di Sebatik ini, kadang-kadang kami suka berseloroh, datang ke rumah Patok 3, bersama-sama menengok orang tua kami di Malaysia. Nah inilah Malaysia. Nih, yang kita injak sekarang ini itu dapurnya, dapur Malaysia. Jadi perbatasannya antara ruang tamu dengan Indonesia dan dapurnya Malaysia. Walau hanya beberapa menit, kami bercakap, jomlah kita tengok orang tua kita. Cukuplah tuh dalam 3 menit. Dan kita balik pergi Indonesia. Padahal itu sesungguhnya hanya dalam suatu rumah yang terbagi dengan 2 wilayah negara, Indonesia dan Malaysia. Nah ini dia nih, di sini Indonesia, di sana Malaysia. Keren kan? Nah, dia tuh cantik, makanya nggak boleh lama-lama di Malaysia. Ayo pulang, yuk pulang. Aku jadi kangen ibuku. Pertama kali datang di sini itu kan, ya di sinilah jalannya. Terus lewat jembatan di sini. Nah ini tuh jembatan perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia. Jadi jembatan ini menjadi salah satu patokan bahwa di sebelah sana itu Indonesia, di sebelah sini itu Malaysia. Di Sebatik ada jembatan. Jembatan penyeberangan sangat penuh kenangan, atau kami bilang jembatan hidup dan mati. Kalau mengingat perjalanan ketika menelusuri jalan setapak di antar guru kami, iya, guru Indonesia yang sangat luar biasa, yang mengajar kami di Malaysia begitu berjuang keras mengantar kami dengan berbagai upaya, mengingat sebagian kami waktu itu belum punya dokumen, namun mereka mendorong kami agar kami dapat bersekolah di Indonesia. Maka alternatifnya ya jalan tikus ini, jembatan yang hanya kali kecil saja sebagai batas Indonesia-Malaysia. Kami juga belajar teknik engine dari pesawat terbang, tentu penuh semangat. Ini basic 6 instrumen ya. Ada juga di antara kami yang bercita-cita menjadi pilot, maka kami belajar di ruang simulator untuk belajar menerbangkan pesawat terbang.
Kalau ini yang saya senang adalah antusiasnya, sangat antusias sekali dengan simulator ini. Jadi begitu dia terbang aja tadi saya lihat mereka cepat sekali menguasainya gitu. Dia benar-benar bisa meluluskan pesawat dengan benar gitu. Tadi juga mendaratkan juga udah mulus gitu. Cuma mungkin dia kurang latihan, ngejungkel dikit. Kami ingin menjadi penata busana, maka kami belajar desain dan menjahit. Kami sangat bersyukur setelah belajar di sini. Kami mengetahui banyak tentang busana-busana, desain-desain, proporsi, dan lain-lain. Kami ingin bisa masak banyak masakan, maka kami belajar melalui tata boga. Pertama tuh sangat bahagia bisa dapat beasiswa di sini. Senang dapat teman banyak dan kawan-kawan di sini juga banyak. Di antara kami juga ada yang ingin menjadi atlet, di antaranya basket, anggar, hingga pencak silat. Bahkan kami belajar keterampilan seputar kecantikan seperti merias wajah. Dari semua keterampilan yang kami pelajari, diharapkan bisa menjadi bekal berwirausaha atau bekerja dan membawa manfaat. Cita-cita kami memang sangat terpatri di dalam diri. Kami berjuang di sini sekuat tenaga dan kami bersyukur dapat mengejar ketertinggalan kami hingga bisa bersanding dengan teman-teman di sini. Terkadang rindu orang tua itu tetap ada begitu kuat, apalagi jika mengingat keadaan orang tua kami di sana. Tapi di sini kami ingin bangkit, maka untuk mengobati rindu, biasanya kami berkumpul dan bernyanyi bersama-sama. Menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Pesan buat mama, tetaplah menjadi wanita yang kuat, wanita yang hebat. Jangan pernah menyerah, karena itu yang terus mama bilang sama Ayu. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang paling hebat yang pernah saya ada. Terima kasih sudah mau berjuang untuk saya. Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kami banyak mengucapkan terima kasih. Kami berharap program afirmasi repatriasi ini terus diperluas, karena masih banyak sekali anak-anak buruh migran di sana yang masih sangat memerlukan uluran tangan. Program afirmasi repatriasi dengan izin Tuhan akan dapat menyelamatkan masa depan kami, anak-anak Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk semua. Peta Jalan Pendidikan Indonesia menegaskan bahwa tidak ada satupun anak yang tertinggal. Oleh karena itu, program afirmasi ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat di Papua, Papua Barat, repatriasi, dan bagi anak-anak di daerah 3T untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Ke depan akan kita terus tingkatkan sasarannya, akan kita tingkatkan kualitasnya agar pendidikan Indonesia semakin merata.